Gagasan kita saat ini tentang gerak benda bermula dari Galileo dan Newton. Sebelum mereka, orang-orang mempercayai Aristoteles yang mengatakan bahwa keadaan alamiah suatu benda adalah diam dan hanya bergerak jika didorong oleh gaya atau impuls. Oleh karena itu, benda berat akan jatuh lebih cepat daripada benda ringan karena benda berat akan memiliki daya tarik yang lebih besar ke arah bumi. Tradisi Aristoteles juga berpendapat bahwa seseorang dapat menemukan semua hukum yang mengatur alam semesta hanya dengan pemikiran. Tidak perlu memeriksanya melalui pengamatan. Jadi sampai Galileo tidak ada yang repot-repot memeriksa apakah benda-benda dengan berat berbeda memang jatuh dengan kecepatan berbeda. Konon, Galileo membuktikan bahwa keyakinan Aristoteles itu salah dengan menjatuhkan beban dari menara miring Pisa. Kisah ini hampir pasti tidak benar karena Galileo memang melakukan setara. Ia menggelindingkan bola-bola dengan berat berbeda menuruni lereng yang lurus. Situasinya mirip dengan benda-benda berat yang jatuh secara vertikal tetapi lebih mudah diamati karena kecepatannya lebih kecil. Pengukuran Galileo menunjukkan bahwa setiap benda meningkatkan kecepatannya dengan laju yang sama, tidak peduli berapa beratnya. Misal, jika Anda melepaskan bola di lereng yang menurun 1 meter untuk setiap 10 meter yang Anda tempuh, bola akan bergerak menuruni lereng dan kecepatan sekitar 1 meter per detik setelah 1 detik, 2 meter per detik setelah 2 detik, dan seterusnya. Berapapun benda bola tersebut, tentu saja pemberat timah akan jatuh lebih cepat daripada bulu, tetapi itu hanya karena bulu terhambat oleh hambatan udara. Jika seseorang menjatuhkan 2 benda yang tidak memiliki banyak hambatan udara seperti 2 pemberat timah yang berbeda, keduanya akan jatuh dengan kecepatan yang sama. Di bulan, dimanapun tidak ada udara yang memperlambat benda. Astronot David R. Scott melakukan percobaan bulu dan pemberat timah dan menemukan bahwa memang keduanya mencapai tanah pada waktu yang bersamaan. Pengukuran Galileo digunakan oleh Newton sebagai dasar hukum geraknya. Dalam percobaan Galileo, ketika sebuah benda menggelinding menuruni lereng, benda tersebut selalu dikenai gaya yang sama beratnya. Dan efeknya adalah membuat terus bergerak bertambah cepat. Ia menunjukkan bahwa efek sebenarnya dari suatu gaya selalu mengubah kecepatan sebuah benda, bukan hanya membuatnya bergerak, seperti yang sebelumnya diperkirakan. Ini juga berarti bahwa setiap kali sebuah benda tidak dikenai gaya apapun, benda tersebut akan terus bergerak lurus dengan kecepatan yang sama. Gagasan ini pertama kali dinyatakan secara eksplisit dalam Principia Mathematica karya Newton yang diterbitkan tahun 1687 dan dikenal sebagai hukum pertama Newton. Apa yang terjadi pada sebuah benda ketika sebuah gaya bekerja padanya diberikan oleh hukum kedua Newton? Hukum ini menyatakan bahwa benda akan berakselerasi atau mengubah kecepatannya dengan laju yang sebanding dengan gayanya. Misal, percepatan 2 kali lebih besar jika gaya 2 kali lebih besar. Percepatan juga lebih kecil jika massa atau jumlah materi benda lebih kecil. Gaya yang sama yang bekerja pada benda dengan massa 2 kali lipat akan menghasilkan percepatan setengahnya. Contoh yang familiar diberikan oleh mobil. Semakin kuat mesinnya, semakin besar percepatannya. Tetapi semakin besar mobilnya, semakin kecil percepatannya untuk mesin yang sama. Selain hukum geraknya, Newton juga menemukan hukum untuk menggambarkan gaya gravitasi yang menyatakan bahwa setiap benda menarik setiap benda yang lain dengan gaya yang sebanding dengan massa masing-masing benda tersebut. Dengan demikian, gaya antara 2 benda akan 2 kali lebih kuat jika salah satu benda, katakanlah benda A, memiliki massa yang digandakan. Ini adalah apa yang mungkin Anda harapkan karena orang dapat menganggap benda A yang baru terbuat dari 2 benda dengan massa semula. Masing-masing akan menarik benda B dengan gaya yang semula. Dengan demikian, gaya total antara A dan B akan 2 kali lipat gaya semula. Dan jika misalkan salah satu benda tersebut memiliki massa 2 kali lipat dan yang lain memiliki massa 3 kali lipat, maka gayanya akan 6 kali lebih kuat. Sekarang kita bisa memahami mengapa benda jatuh dengan kecepatan sama,
Benda dengan berat 2 kali lipat akan memiliki gaya gravitasi 2 kali lipat yang menariknya ke bawah, tetapi juga akan memiliki massa 2 kali lipat. Menurut hukum kedua Newton, kedua efek ini akan saling meniadakan sehingga percepatannya akan sama dalam semua kasus.